Sejak zaman kuno, akan selalu ada dewa gelar tertinggi di setiap era. Sekarang setelah sekian lama berlalu, banyak keturunan dewa gelar tertinggi mulai bermunculan secara bertahap. Yusong berkata, warisan yang ditinggalkan oleh setiap dewa gelar tertinggi tidak bisa diremehkan. Selain itu, ada beberapa dewa gelar tertinggi yang sangat mengerikan dalam sejarah. Warisan mereka bahkan lebih mengerikan. Bahkan 3 kekuatan kuno pun tidak bisa diremehkan. Mengapa mereka muncul satu persatu? Apakah karena mereka semua merasa akan ada perubahan besar di dunia yang kacau ini? Tapi apa sebenarnya perubahan besar ini? Ye Chen ragu. Sungguh luar biasa bisa membuat begitu banyak keluarga dewa gelar tertinggi yang kuat datang ke dunia satu demi satu. Kemungkinan terakhir adalah mungkin ada beberapa dewa gelar tertinggi di era ini, jadi semua orang ingin memperjuangkannya di era ini. Begitu sebuah keluarga muncul kembali sebagai dewa tertinggi, mereka dapat berdiri di puncak zaman. Hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah era ramalan yang hebat. Jika alamnya cukup, kita bisa naik ke surga selangkah demi selangkah, kata Yusong. Ye Chen mengangguk, kekuatan-kekuatan besar sekarang ada di dunia. Seharusnya dunia luar sangat ramai, kan? Yusong berkata, tentu saja, ramai, dan masih ada rumor bahwa ada beberapa dewa tertinggi yang mengerikan yang mungkin akan datang ke dunia. Jika kita bisa mewarisi tradisi para dewa tertinggi itu, seberapa besar pengaruhnya? Itu setara dengan memiliki detail yang ditinggalkan oleh dewa gelar tertinggi. Sekarang, baik keturunan dewa gelar tertinggi, maupun ras lain, sedang mencoba mencari informasi baru. Jika kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi, kita akan lebih percaya diri di masa depan. Sepertinya aku harus bergabung dengan kelompok ini, kata Ye Chen sambil tersenyum. Yusong berkata, kaulah yang menjadi pusat perhatian banyak orang. Munculnya benda langit yang kacau akan menjadi eksistensi paling berbahaya di dunia. Bahkan jika beberapa orang menjadi dewa tertinggi, selama masih ada benda langit yang kacau di era ini, kita seharusnya tidak ingin mendominasi dunia sama sekali. Tidak ada cara untuk melakukannya. Aku harus mencapai kesuksesan besar. Ye Chen berkata dengan penuh keyakinan. Yusong tertawa dan berkata, hati-hati. Bukan berarti tidak ada yang mengawasimu selama puluhan tahun. Begitu kau muncul, akan ada seseorang yang akan menyerangmu. Kalau begitu aku harus menemukan semacam ortodoksi yang disebut Tuan, agar aku bisa cukup percaya diri, kata Ye Chen. Ye Chen meninggalkan Daoting dan kemudian pergi melalui terowongan ruang waktu untuk kembali ke kehampaan tempat benua Chaos berada. Ye Chen tidak pergi ke tanah Chaos setelah ia tiba di kehampaan ini, dia tahu pasti ada seseorang yang menatapnya di tanah yang kacau itu, jadi dia langsung menemui Kaisar Si. Sesampainya di hadapan Kaisar menatap angin, Yu yang terkejut, lalu berkata, setelah bertahun-tahun, hanya untuk meningkatkan 2 level, bagaimana kau bisa bercampur? Aku melihatmu ketika aku masih muda, dan melihat pertarunganmu dengan leluhur Luotian. Ye Chen menatap Kaisar sambil tersenyum. Kaisar Si sedikit mengernyit dan berkata, apakah kau pergi ke negeri Vientiane? Ya, Ye Chen berkata, aku masih bertarung denganmu, muda, tidak peduli atas atau bawah. Tidak ada perbedaan. Kaisar Si tersenyum, lalu berkata, bagaimana tidak membagi atas dan bawah? Mungkin jika kau kehilangan tubuhmu, kau bisa menghancurkannya, kata Ye Chen. Kaisar Si memandang Ye Chen dan berkata, apakah kau telah menemukan cara untuk mengolah benda langit yang kacau? Ye Chen mengangguk dan berkata, aku tahu cara berlatih. Aku telah berlatih di negeri Vientiane selama lebih dari 60 tahun, dan telah berlatih sesuai dengan metode generasi pertama benda langit yang kacau, Luoxiu. Kaisar Si berkata, biarkan aku melihat seberapa jauh benda langit yang kacau milikmu telah berevolusi. Evolusi, Ye Chen tersenyum kecut, metamorfosis mungkin lebih cocok. Itulah yang dikatakan leluhurmu, Luotian, katanya. Dengan lambaian tangan Kaisar, Ye Chen dikelilingi oleh kekuatan yang mengerikan. Ye Chen tidak bisa bergerak sama sekali di bawah kekuatan ini, dan hanya bisa bergantung pada belas kasihan Kaisar Si. Ia merasa ada kekuatan yang merasuki tubuhnya dan memeriksa seluruh tubuhnya. Perasaan ini seolah-olah ia telah melepaskan tubuhnya dan menunjukkannya kepada orang lain. Tidak ada rahasia sama sekali. Setelah beberapa saat, Kaisar Si menarik kekuatannya dan berkata, evolusi tubuh ini sungguh hebat. Dari luar ke dalam, tubuh ini juga dapat memperoleh kekuatan kekacauan. Sepertinya tubuh surgawi kekacauanmu benar-benar telah diaktifkan. Ye Chen berkata, aku membutuhkan tempat dengan gravitasi yang besar untuk berlatih, agar aku dapat terus-menerus merangsang potensi tubuhku. Apa kesulitannya? Tanya Kaisar. Setelah itu, Kaisar Si berjalan keluar dari tanah. Ketika ia sampai di tanah, ia melambaikan tangannya dan melemparkan bendera 7749 dan mengeluarkan formasi besar. Masuklah, Kaisar Si Dao. Ye Chen melangkah masuk ke dalam formasi, merasakan gravitasi yang mengerikan, dan tubuhnya langsung membungkuk. Awalnya begitu ganas, Ye Chen terdiam. Bagus untuk berlatih di dalamnya. Kapanpun kau bisa menahan tekanan di dalam, kau bisa dengan mudah masuk dan keluar lagi. Setelah itu, ia kembali ke bumi. Ye Chen menggertakkan giginya, tidak menggunakan kekuatan kekacauan, tetapi berjuang dengan kekuatan tubuhnya di dalam formasi itu. Pertama, ia berdiri tegak,
tetapi gravitasinya begitu dahsyat sehingga meskipun seluruh kekuatan tubuhnya dikeluarkan, dia tidak dapat berdiri tegak sepenuhnya. Ye Chen mencoba mengangkat kakinya, tetapi kakinya seperti tersangkut, dan ia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Gravitasinya terlalu kuat untuk bergerak, kata Ye Chen. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Meskipun ia tidak bergerak dalam formasi ini, ia merasa sangat tidak nyaman. Ia selalu harus mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya agar tubuhnya tidak membungkuk. Ye Chen berdiri di dalam formasi seperti ini, tanpa bergerak, selama tubuhnya tidak membungkuk, ia berhasil. Dengan cara ini, seperti patung, berdiri di dalam formasi selama setahun penuh, Ye Chen merasa gravitasinya sedikit lebih ringan. Sebenarnya, bukan gravitasi formasi yang sedikit lebih ringan, tetapi kekuatan tubuhnya meningkat, dan ia dapat menahan gravitasi dengan lebih mudah. Tubuh Ye Chen dapat melawan dengan lurus, dan ia tidak perlu mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan gravitasi. Ia mulai mencoba mengangkat kakinya dan melangkah maju. Kakinya masih seperti berakar, tetapi jauh lebih baik dari sebelumnya, setidaknya tidak sepenuhnya berakar, masih bisa bergerak beberapa kali. Ye Chengluang mengangkat satu kaki, butuh setengah tahun, lalu bergerak sedikit. 5 tahun kemudian, ia bisa bergerak perlahan di dalamnya. 10 tahun kemudian, ia bisa berjalan sedikit lebih besar, tetapi masih belum semudah itu. 15 tahun kemudian, ia bisa berjalan normal. 20 tahun kemudian, ia akhirnya berjalan normal, seperti di generasi pertama benda langit yang kacau. Setelah langkah ini, Ye Chen sekali lagi melihat ke dalam tubuhnya. Ia mengalami transformasi, kekuatan fisiknya lebih kuat, dan kekacauan yang ia ciptakan sendiri lebih dahsyat. Ye Chen keluar dari formasi, lalu datang ke DC. DC menatap Ye Chen dan berkata, butuh 20 tahun untuk berjalan normal. Dibandingkan dengan Luo Tian, masih ada celah. Ye Chen terdiam. Bisakah kau memberitahuku bagaimana hari ini akan berubah? Tanya Ye Chen. Kaisar Si berkata, tidak peduli bagaimana dia berubah, itu bukan urusanku. Kau bebas dan santai saja. Ye Chen berkata. Kaisar Si berkata, siapa yang menjadi dewa tertinggi? Apa hubungannya denganku? Ye Chen berkata, tentu saja, ini ada hubungannya denganmu. Kau sudah lama kesepian. Jika seseorang menjadi dewa tertinggi, kau bisa bertarung dengannya. Aku tidak tertarik dengan gelar dewa tertinggi, aku hanya tertarik pada benda langit yang kacau. Karena aku kalah dari kekacauan, aku akan menang kembali, katanya. Jika kau tidak menyatu dengan langit, pasti sangat sulit mengalahkan benda langit yang kacau balau. Tanya Ye Chen, ini tantangannya, ini kesenangannya. Jika aku menyatu dengan langit, peluang menang memang lebih besar, tapi apa gunanya? Sekarang, ketika kau merasa hebat, kau akan menjadi benda langit. Kata Ye Chen, mungkin. Ye Chen kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Si dan kembali ke benua yang kacau. Sehebat apapun orang-orang Fenluo menjaga tanah ini selama lebih dari 80 tahun, tetap saja tidak ada perubahan di area ini. Kakek, kapan aku bisa meninggalkan tanah kekacauan untuk merasakan pengalaman di luar? Ketika Xiao Daozi melihat Ye Chen, ia terjerat dengan Ye Chen. Ye Chen berkata, sekarang dunia luar disebut dewa. Jika kau tidak memiliki dewa, kau hanya bisa berkultivasi di klan kekacauan. Apa kau sudah mendengar kabar dari orang tuamu selama ini? Tidak, mereka pergi puluhan tahun yang lalu dan tidak pernah kembali, kata Tao kecil itu. Ye Chen berkata, setelah beberapa waktu, aku akan membawamu ke tempat untuk berlatih, di mana kau akan mendapatkan kemajuan yang lebih besar. Di mana? Dao Ting, Ye Chen Dao, Dao Ting, salah satu dari 3 kekuatan besar di zaman kuno. Mata Tao itu berbinar, apakah kau melihat kakek monyetmu? Tanya Ye Chen, kakek monyet pernah kembali sekali, dia datang untuk menemuimu, tetapi kamu tidak ada di sana, dia pergi. Apa yang harus kukatakan pada nenek ketika aku pergi? Pergi dan tanyakan pada nenek. Jalan setapak, Ye Chen tiba di halaman tempat tinggalnya bersama Liu Piaoyue. Liu Piaoxue sedang berlatih di halaman. Ye Chen tidak mengganggunya dan menunggu di samping. Liu Piaoyue juga telah mencapai 9 tingkat kekuatan Dewa Roh. Jika dewa, mungkin Liu Piaoxue memiliki kesempatan untuk menjadi dewa bergelar. 1 jam kemudian, Liu Piaoyue bangun dari latihan dan melihat Ye Chen kembali. Dia berkata dengan gembira, kapan kamu kembali? Baru saja kembali. Ye Chen berjalan mendekat, memeluk Liu Piaoyue, dan mencium keningnya, sambil berkata, kekuatanmu telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Kalau kamu tidak membaik, aku tidak tahu seberapa jauh kamu akan melangkah, kata Liu Piaoyue sambil tersenyum lembut. Ye Chen berkata dengan lembut, kenapa harus mengejar langkahku? Aku bisa melindungimu, kamu tidak bisa selalu di sisiku. Kalau suatu hari kamu tidak di sini, siapa yang harus kulindungi? Liu Piaoyue menatap Ye Chen dengan sedikit keluhan. Hati Ye Chen sedikit bergetar, dan langsung merasa sangat bersalah, maaf. Terlalu banyak rasa bersalah di hatinya, terlalu banyak kata-kata yang menyalahkan diri sendiri, yang akhirnya hanya menyatu menjadi, maaf. Liu Piaoyue mendengar kata-kata itu dan berkata sambil tersenyum, kalau aku menyalahkanmu, bagaimana aku bisa mengatakan ini? Setelah bertahun-tahun, aku tahu tidak mudah bagimu untuk berada di luar. Kalau kamu tidak menjadi kuat, hidup kita akan menjadi lebih berbahaya.
Entah kapan ini akan berakhir. Sekarang situasi di dunia yang kacau ini sedang berubah. Banyak hal yang tidak diketahui. Jika kamu tidak bisa melawan angin dalam perubahan ini, kamu hanya bisa mengikuti arus. Sungguh tak terduga apakah kau bisa bertahan atau tidak, kata Ye Chen. Kali ini, ia benar-benar merasakan krisis, dan krisis semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ayo pergi, kau tak perlu mengkhawatirkan kami. Kami masih relatif aman di benua Chaos, kata Liu. Ye Chen berkata, Xiao Daozi bilang monyet itu pernah ke sini sebelumnya. Apa katanya? Dia bilang akan menerima warisan. Jika berhasil, dia mungkin akan berhasil di masa depan. Jika gagal, dia akan celaka, kata Liu. Bukankah kau bilang kemana perginya? Tanya Ye Chen. Liu Piaoyue menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengatakannya. Aku hanya bilang aku pergi ke tempat yang jauh dan mengambil 5 juta batu keos dari Luoyan. Semoga monyet itu baik-baik saja. Ye Chen menghela napas. Berapa lama kau akan tinggal di rumah? Kata Liu Piaoyue. Ye Chen berkata, tinggallah selama beberapa hari, lalu kirim Xiao Daozi ke Daoting untuk berlatih. Dimanapun lebih aman dan kaya sumber daya, kekuatannya akan sangat meningkat. Liu Piaoyue juga mengangguk. Daoting memang tempat yang aman. Begitu dunia kekacauan benar-benar kacau, klan kekacauan pasti tidak aman. Pada saat itu, semua orang kekacauan akan pindah ke Kaisar untuk menghindari bencana. Ye Chen menghabiskan beberapa hari di klan kekacauan hanya ingin menemani Liu Feixue, karena dia tidak tahu kapan dia bisa kembali kali ini. Lapangan latihan klan kekacauan. Xiao Daozi, satu cara untuk berlatih. Apapun caramu berlatih, ingatlah bahwa kekuatanmu sendiri adalah yang terpenting. Ada pepatah yang mengatakan bahwa besi sulit ditempa, jadi dalam beberapa hari ke depan, aku akan memberitahumu cara melatih kekuatan tubuh. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Mengolah tubuh. Xiao Daozi bingung. Dia belum pernah berlatih kekuatan fisik, tetapi berlatih Taoisme. Kita harus belajar mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan kekuatan eksternal. Kekuatan kekacauan akan selalu terkuras, dan Tao Dharma akan terkekang. Hanya kekuatan tubuhmu yang menjadi milikmu sendiri dan tidak akan pernah hilang. Ye Chen bertanya, bagaimana cara mengembangkan kekuatan fisik? Tanya anak Tao. Ye Chen menunjukkan dunia dewa yang kacau dan menyesuaikan kekuatannya dengan kondisi batas Xiao Daozi. Ia berkata, memasuki dunia dewa yang kacau, di bawah tekanan kuat ini, kita tidak dapat menggunakan kekuatan kekacauan apapun. Kita dapat menembus batas dengan kekuatan tubuh. Xiao Daozi memasuki dunia dewa yang kacau. Saat memasukinya, Xiao Daozi langsung merasakan tekanan kuat. Tanpa sadar ia harus melawan dengan kekuatan kekacauan. Namun, ia teringat kata-kata Ye Chen dan menyerah. Ia menggertakkan giginya, di bawah tekanan kuat ini, mulai berjalan di bawah tekanan. Setiap langkah begitu sulit. Seiring berjalannya hari, Xiao Daozi hanya berjalan 6 atau 7 langkah. Keringat di sekujur tubuh telah membasahi seluruh tubuh dan tanah pun basah kuyup. Sehari kemudian, Ye Chen menyingkirkan kekacauan dunia dewa, dan Taois kecil itu tiba-tiba lumpuh di tanah, terengah-engah. Kakek, sungguh melelahkan berolahraga, kata Taois kecil itu. Ye Chen berkata, istirahatlah yang baik hari ini, lanjutkan besok, dan kau akan merasakannya besok. Xiao Daozi memasang ekspresi yang tak bisa ditiru. Ye Chen kembali ke kediamannya. Liu Piaoyue tahu Ye Chen sedang berlatih di jalur tersebut. Ia berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan latihan hari ini? Awalnya, aku tidak tahan, tetapi semakin lama, semakin banyak yang harus kita latih. Jika tubuh tidak kuat, itu seperti istana di udara. Di masa depan, mustahil untuk benar-benar kuat. Kata Ye Chen, apakah aku juga ingin melatih tubuhku? Tanya Liu Piaoyue. Ye Chen mengangguk dan berkata, memang perlu melatih tubuh, hanya untuk melihat bagaimana cara berlatih. Melatih otot tidak baik, kamu hanya perlu melatih tubuh, meningkatkan kemauan tubuh, merangsang potensi tubuh, dan berubah dari luar ke dalam. Lupakan saja, aku khawatir aku akan bisa membentuk otot. Bagaimana jika kau menyentuhku seperti pria? Apa yang kau lakukan jika kau tidak menyukaiku? Liu Piaoyue berkata. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kami para pria melatih tubuh dengan metode pria, dan wanita secara alami memiliki metode latihan wanita. Kami dapat memperkuat tubuh melalui mandi obat dan sebagainya. Kalau begitu cobalah. Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum. Keesokan harinya, Ye Chen berjalan menuju tempat latihan untuk melatih tubuh. Meskipun kemarin terasa sakit, setelah pulih hari ini, Xiao Daozi menemukan bahwa kekuatan fisiknya memang telah berubah. Begitu tubuhnya kuat, kecepatan kultivasinya akan meningkat pesat. Maka keesokan harinya, ketika Xiao Daozi berlatih, ia tidak menunjukkan perlawanan apapun, dan antusiasmenya sangat tinggi. Ye Chen membuka alam dewa kekacauan, dan Xiao Daozi meminta lebih dari kemarin. Ye Chen mengangguk gembira. Setelah 10 hari berturut-turut, perasaan Xiao Daozi jelas berubah. Dengan kekuatan fisik yang begitu kuat, orang-orang akan menjadi sangat bersemangat. Jika terjadi kekacauan, aku akan pergi ke halaman depan untuk berlindung, Ye Chen menasihati. Liu Piaoyue mengangguk dan berkata, kalian harus berhati-hati. Di malam hari, pohon-pohon willow tetap berada di salju. Keesokan harinya,
Ye Chen meninggalkan benua kekacauan dengan caranya sendiri. Tak lama setelah Ye Chen dan Xiao Daozi meninggalkan benua kekacauan, Ye Chen merasakan hembusan napas menatap mereka. Hembusan napas ini berasal dari sumber yang buruk. Mata Ye Chen memancarkan niat untuk memusnahkan, dan langsung mengeluarkan Dewa Mang yang berwarna-warni, menuju kehampaan untuk bertarung. Kehampaan itu berputar, dan sesosok bergegas keluar dari kehampaan dengan wajah muram. Ye Chen menatap sosok itu dan berkata, "Kekuatan manakah kau? Kau tak perlu tahu, karena setelah hari ini, benda-benda kacau akan lenyap dalam kekacauan." Ini adalah pria berjubah abu-abu dengan wajah seperti orang Tionghoa dan aura pembunuh yang menyeramkan di antara alisnya. Sepertinya dia telah lama mengawasi Ye Chen di luar klan kekacauan, menunggu Ye Chen meninggalkan tanah kekacauan dan kemudian membunuhnya. Menurut semua informasi, Ye Chen hanyalah ranah 4 tingkat dewa bergelar. Bahkan jika benda langit kacau cukup kuat untuk mengalahkan lapisan kelima dewa bergelar, itu sudah cukup untuk mengirimkan lapisan ketujuh dewa bergelar dan membawa harta karun yang kuat untuk membunuh benda langit kacau. Ye Chen berkata, "Benarkah? Hari ini, jika kau tidak memberitahuku siapa yang ingin kau bunuh, aku akan menyiksamu sedikit demi sedikit, dan kau akan runtuh." Konyol, meskipun benda langit kacau itu kuat, mereka masih rentan terhadap serangan di hadapan kekuatan absolut. Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan nada menghina. "Coba saja." Ekspresi Ye Chen dingin, lalu ia berkata kepada Xiao Daozi, "Xiao Daozi, kakekku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat fisikmu yang sebenarnya." Ye Chen tidak mengeluarkan kekuatan kekacauan, tetapi kecepatan tubuhnya masih sangat mengerikan, lebih cepat daripada kilat, seolah-olah dalam sekejap, ia menghampiri pria berjubah abu-abu itu. Kekuatan kekacauan pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba meletus, seperti kekuatan 8 lapis gelar dewa. "Kau hanyalah gelar dewa 4 lapis, dan kau ingin bersaing dengan 8 lapis ranahku. Apakah kau benar-benar mengira benda-benda langit yang kacau itu tidak terkalahkan setiap saat?" Pria berjubah abu-abu itu mendengus dengan nada meremehkan. Ye Chen mengabaikan pria berjubah abu-abu itu. Mereka berada di 3 tingkatan yang berbeda. Meskipun mereka sangat menderita dalam pertempuran, Ye Chen masih harus menguji seberapa kuat kekuatan fisiknya. Ye Chen menyerang dan membunuh dengan tinjunya, yang sederhana dan tidak menggunakan kekuatan kekacauan. "Kau terlalu besar, menghadapi 8 tingkatan dewa bergelar, kau tidak bisa menggunakan kekuatan kekacauan. Matilah aku." Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan dingin. "Kau terlalu banyak bicara," kata Ye Chen dingin. Pria berjubah abu-abu itu juga merupakan pukulan yang mematikan, kekuatan kekacauan meraung, melonjak liar, seolah-olah akan melahap Ye Chen. Dengan perasaan seorang pria berjubah abu-abu, ia dapat menghancurkan Ye Chen sepenuhnya dengan pukulan ini. Boom! 2 orang bertabrakan, kekuatan mengerikan meletus, kehampaan bergulung riak. Xiao Daozi melihat pemandangan ini, matanya melebar, sama sekali tidak percaya diri. Kekuatan yang dahsyat, kakekku tidak menggunakan kekuatan kekacauan. Mengerikan bisa bertabrakan dengan lawan sekuat itu. Xiao Daozi langsung dilumpuhkan oleh Ye Chen. Saat bertabrakan, pria berjubah abu-abu itu merasakan kekuatan Ye Chen dan wajahnya berubah drastis. Dengan kekuatannya, belum lagi membunuh dewa bergelar 5 lapis, bahkan yang 7 lapis pun, ia pasti bisa meledak. Namun, Ye Chen tak bergerak, dan tinjunya sangat keras, seolah-olah ia telah menghantam logam yang sangat mengerikan. Bagaimana mungkin, pria berjubah abu-abu itu tak percaya. Bisakah ia menangkis serangannya tanpa menggunakan kekuatan kekacauan? Ini adalah benda-benda kekacauan, kau tidak tahu banyak tentang mereka. Mata Ye Chen tertuju pada pria berjubah abu-abu itu. Pria berjubah abu-abu itu berteriak, dan seluruh tubuhnya kembali mengeluarkan kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan membombardir, dan tubuh Ye Chen jatuh ke belakang untuk menghindari benturan yang kuat. "Sekalipun kau kuat secara fisik, berapa level yang bisa kau lawan?" Pria berjubah abu-abu itu tidak percaya bahwa kekacauan begitu kuat sehingga ia tidak bisa bertarung. "Dasar idiot!" Ye Chen mengejek dan memaki, lalu kekuatan kacau di sekujur tubuhnya meledak seketika, tanpa menyembunyikan kekuatannya sendiri. Gelar Dewa 5 lapisan. Pria berjubah abu-abu itu terkejut karena kekuatan Ye Chen meningkat terlalu cepat. Lebih dari 80 tahun yang lalu, ketika majelis Daogo diadakan, Ye Chen hanya dianugerahi gelar Dewa 4 tingkat. Sekarang, dalam lebih dari 80 tahun, ia telah menembus 1 tingkat. Kemajuan ini terlalu cepat. Gelar Dewa Umum ingin meningkatkan suatu alam, yang mustahil tanpa ratusan ribu tahun. Ini masih cepat. Jika lebih lambat, mungkin butuh puluhan ribu tahun untuk menembus suatu alam. Misalnya, pria berjubah abu-abu itu hanya dianugerahi gelar Dewa 8 tingkat sejak terakhir kali ia dianugerahi Dewa. Dapat dibayangkan bahwa setelah bertahun-tahun, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun baginya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka yang dapat berkultivasi ke alam gelar Dewa, yang biasa-biasa saja, pastilah pemimpin suatu zaman. Ye Chen memegang pedang kekacauan dan mengenakan jubah dewa warna-warni. Satu adalah artefak sudo tertinggi, dan yang lainnya adalah artefak gelar kuno. Keduanya sangat kuat. Wajah pria berjubah abu-abu itu langsung berubah serius. Dilihat dari kekuatan Ye Chen barusan, meskipun tidak sebanding dengan kekuatan kekacauan, dia pasti bisa mengalahkan dewa gelar tingkat 6.
Dengan kekuatan kekacauan dan dua artefak kuat ini, kekuatan tempurnya benar-benar lebih mengerikan. Mungkin itu benar-benar bisa menandingi dewa gelar tingkat 8. Namun, pria berjubah abu-abu itu tidak percaya Ye Chen mampu mengalahkan dewa gelar tingkat 8. Sekalipun kau telah mencapai dewa gelar tingkat 5, kau tetap bukan lawanku, matilah. Pria berjubah abu-abu itu berteriak dan bergegas menuju Ye Chen dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuh Ye Chen terguncang, dan ia langsung memisahkan dua sosok. Satu energi berubah menjadi 3 energi King, yang setara dengan peningkatan kekuatan tempur 3 kali lipat. Pria berjubah abu-abu itu terkejut, dan Ye Chen sudah bergegas menghampiri pria berjubah abu-abu itu. Sosok yang memegang pedang keos, sosok yang memegang tenda dewa warna-warni, dan sosok yang memegang pedang kuno, bersama-sama membunuh pria berjubah abu-abu itu. Tangan Ye Chen harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan keos di tubuhnya benar-benar di luar imajinasi pria berjubah abu-abu itu. Pria berjubah abu-abu itu merasakan kekuatan serangan Ye Chen, dan wajahnya kembali bermartabat. Dia masih meremehkan kekuatan benda langit keos. Napas pria berjubah abu-abu itu meledak sepenuhnya, dan kekuatan keos menyelimutinya dalam sekejap, membentuk pertahanan perbatasan yang sangat besar. Ledakan, 3 serangan Ye Chen membombardir penghalang raksasa itu, dan cahaya penghalang raksasa itu berkelebat, menangkis 3 serangan Ye Chen. Pria berjubah abu-abu itu berteriak keras, lalu sebuah kapak raksasa tergenggam di tangannya, yang langsung menebas tubuh Ye Chen. Cahaya kapak raksasa itu mengerikan. Jatuh dari langit. Setelah ditebas, tubuh Ye Chen langsung membunuh cahaya dewa berwarna-warni itu. Cahaya-cahaya dewa berwarna-warni itu sangat menyilaukan, seperti sedang bertanding, bertabrakan dengan cahaya kapak itu. Ledakan, terdengar suara keras, 2 kekuatan meledak, 7 jenis cahaya dewa berwarna-warni meletus, dan kapak itu tertahan. Pada saat yang sama, tubuh asli Ye Chen dan tubuh sekunder lainnya saling bertabrakan. Tubuh asli Ye Chen menampilkan dunia dewa yang kacau. Gravitasi yang menekan dunia dewa yang kacau jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat itulah Ye Chen berlatih di negeri Vientiane, ia menyadari beberapa makna sejati dan membuat kekuatannya semakin kuat. Cabang lain akan membunuh pedang kuno itu, dan roh pedang itu membubung tinggi ke angkasa, kesempatan untuk membunuh itu sungguh menakjubkan. Pria berjubah abu-abu itu merasakan gravitasi yang kuat menekan tubuhnya, yang membuat kekuatannya seolah tertahan. Sekalipun ia berusaha sekuat tenaga, ia tak mampu mencapai puncaknya. Roh pedang dari pedang kuno itu pun terbunuh. Pria berjubah abu-abu itu mengayunkan kapak besarnya untuk menebas terus-menerus. Cahaya kapak itu menghalangi roh pedang tersebut. Pada saat ini, Ye Chen menampilkan lautan pedang yang kacau, dan energi pedang yang pekat meledak. Di dalam hati pria berjubah abu-abu itu, kekuatan kekacauan langsung meledak. Sebuah penghalang besar menghalangi lautan pedang yang kacau itu. Ledakan, ledakan, energi pedang menghantam penghalang pria berjubah abu-abu itu dan meraung. Cahaya penghalang itu menyala dan menghabiskan banyak energi kekacauan. Pada saat ini, 2 identitas Ye Chen terbunuh lagi, dan cahaya dewa yang berwarna-warni pun terbunuh. 7 cahaya itu terbagi menjadi 7 serangan dan terbunuh di 7 arah. Pedang kuno itu berubah menjadi pedang raksasa, menebas dan membunuh di mana-mana. Pria berjubah abu-abu itu tampak sangat buruk rupa. Sebagai dewa 8 tingkat, ia dipaksa ke tingkat ini oleh dewa bergelar 5 tingkat. Sungguh memalukan. Pria berjubah abu-abu itu meraung, dan kekuatan kekacauan meletus dengan dahsyat. Kapaknya terus-menerus diayunkan, membentuk pusaran angin raksasa, yang tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga menyerang, menggabungkan serangan dan pertahanan. Semua serangan Ye Chen telah ditangkis, tetapi konsumsi daya kekacauan pria berjubah abu-abu itu juga sangat besar. Tujuan dari serangkaian serangan Ye Chen barusan adalah untuk melahap jiwa kekacauan pria berjubah abu-abu itu. Kini tujuannya telah tercapai, dan serangannya benar-benar dimulai. Ye Chen mengucapkan kata-kata yang benar, dan semangat juang serta momentum seluruh tubuhnya meningkat pesat. Pria berjubah abu-abu itu merasakan kekuatan dahsyat ini. Ia terkejut bahwa inilah saatnya untuk bertarung. Napas Ye Chen masih terasa kuat. Apakah itu sebabnya benda-benda kacau itu kuat? Jubah pria itu sangat abu-abu. 3 Ye Chen terbunuh bersamaan, momentumnya sangat kuat, menyebabkan pria berjubah abu-abu itu tertekan. Pria berjubah abu-abu itu berteriak, dan kekuatan kekacauan meletus lagi. Kekuatan itu mengembun pada kapak. Kapak itu membesar dalam sekejap, lalu diayunkan. Sangat mengerikan. Boom, boom, kedua belah pihak terus bertabrakan, dan seluruh langit berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya. Xiao Daozi menatap pertempuran tak jauh darinya. Ia tercengang. Ini pertama kalinya ia melihat kekuatan bertarung kakeknya. Ia benar-benar terkejut. Kakekku sekuat yang dikatakan legenda. Xiao Daozi memiliki jalan rahasia di hatinya, dan di saat yang sama, ia juga membuat keputusan di dalam hatinya. Di masa depan, ia juga harus berlatih keras dan menjadi teroris yang kuat seperti kakeknya. Ye Chen dan pria berjubah abu-abu terus-menerus beradu. Pria berjubah abu-abu itu mampu menghadapi ketiga sosok Ye Chen dengan keunggulan negaranya sendiri. Namun, kekuatan jiwa Ye Chen langsung hancur. Pria berjubah abu-abu itu hanya bisa menahan serangan Ye Chen. Ia tidak pernah menyangka serangan Ye Chen akan sekuat itu.
Kekuatan jiwa berubah menjadi pedang jiwa, dan menebas pria berjubah abu-abu itu. Ketika pria berjubah abu-abu itu menyadarinya, pedang jiwa itu telah terbelah. Kekuatan kekacauan pria berjubah abu-abu itu segera melindungi jiwanya. Ye Chen menjalankan firman kebenaran, dan kekuatan-kekuatan jiwa itu jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan pria berjubah abu-abu itu. Kekuatan jiwa memasuki pikiran pria berjubah abu-abu, dan jiwa pria berjubah abu-abu itu langsung diserang. Bahkan kekuatan kekacauan pun tak mampu sepenuhnya menahan serangan kekuatan jiwa ini. Ah! Pria berjubah abu-abu itu berteriak, wajahnya memucat, tetapi kesadarannya masih relatif jernih. Pada saat ini, kekuatan kekacauan yang paling dahsyat meletus untuk melawan serangan Ye Chen. Boom! Serangan Ye Chen terbunuh, dan ia dilawan oleh pria berjubah abu-abu itu, dan tubuh pria berjubah abu-abu itu langsung mundur. Namun Ye Chen tak mau menyerah, dua tubuh terpisah yang memegang Dewa Mansya warna-warni itu pun padam, bahkan jika dua tubuh terpisah itu hancur, juga ingin membunuh pria berjubah abu-abu. Kesadaran pria berjubah abu-abu berangsur pulih, dan dua tubuh Ye Chen yang terpisah terbunuh. Terlepas dari segalanya, ada perasaan bahwa mereka harus mati bersama. Pria berjubah abu-abu itu terkejut, dan kekuatan kekacauan menyerbu keluar, dan kapak besar itu membelahnya secara membabi buta. Ketika kedua cabang itu terbunuh bersamaan, Dewa warna-warni dan pedang kuno terbunuh. Pria berjubah abu-abu itu menangkis serangan Dewa warna-warni dengan kapaknya. Ketika pedang kuno itu ditebas, pria berjubah abu-abu itu tak berdaya. Puff! Satu lengan pria berjubah abu-abu terpotong oleh pedang kuno itu. Ah! Pria berjubah abu-abu itu menjerit, darah berceceran di langit. Wajah pria berjubah abu-abu itu sangat muram dan jelek. Dia sangat marah, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menandingi Ye Chen saat ini. Mereka semua meremehkan kekuatan benda langit yang kacau. Mereka disebut tubuh pertama dari dunia kekacauan, dan mereka tidak sia-sia. Pria berjubah abu-abu meraung, kekacauan, balas dendam atas lengan yang patah, aku pasti akan membalasnya. Pria berjubah abu-abu itu berkata begitu, tubuhnya melesat, dan ia langsung masuk ke dalam kehampaan dan ingin melarikan diri. Tidak mudah bagimu untuk melarikan diri. Ye Chen minum dengan dingin. Dua tubuh yang terpisah itu mengejar dan bergegas ke dalam kehampaan, diikuti oleh getaran kehampaan, lalu terdengar jeritan pria berjubah abu-abu. Kemudian, kehampaan berdarah dan mewarnai area merah yang luas. Ye Chen mendesah. Kehancuran dua tubuh yang terpisah itu hanyalah ganti dari luka serius pria berjubah abu-abu itu. Ia masih gagal membunuh pria berjubah abu-abu itu. Ada tiga alam yang berbeda. Jika kau ingin membunuh lawanmu, itu masih sulit. Itu tidak mudah. Setelah Ye Chen melukai pria berjubah abu-abu itu dengan parah, ia segera meninggalkan tempat kejadian dengan jalan setapak. Kakek, kau sungguh hebat. Xiao Daozi memuja jalan setapak itu. Ye Chen berkata, jika kau berlatih dengan baik, kau akan lebih kuat dariku. Aku pasti akan berlatih dengan baik. Putra Dao berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen mengambil jalan setapak menuju negeri para dewa dan iblis, lalu memasuki terowongan hampa. Di terowongan hampa itu, kedua talenta itu tidak masuk untuk waktu yang lama. Mereka merasakan hembusan napas yang menatap mereka. Wajah Ye Chen tiba-tiba menjadi dingin. Di terowongan hampa itu, masih ada orang yang ingin menyerang mereka. Ye Chen memancarkan niat membunuh yang kuat, dan berkata dengan dingin, jika kau berani menyerang saat ini, siapapun kau, aku akan membunuhmu. Ketika Xiao Daozi mendengar kata-kata Ye Chen, ia sedikit terkejut dan waspada. Konon, benda-benda langit yang kacau adalah benda langit pertama yang kacau. Setelah selesai, bahkan dewa tertinggi pun akan redup, jadi benda-benda langit yang kacau seharusnya tidak muncul di era ini. Ada jalan dingin di kehampaan. Kesombongan, terowongan kehampaan ini milikmu, apa kau tidak peduli? Kata Ye Chen dingin. Terowongan kehampaan dibuka oleh tanah dewa kekosongan, sehingga tanah dewa kekosongan harus memiliki kemampuan pengawasan yang memadai terhadap terowongan kehampaan. Itulah mengapa Ye Chen berbicara seperti itu. Namun, setelah suara Ye Chen mereda, ia tidak mendapatkan respons dari kekosongan. Wajah Ye Chen tiba-tiba menjadi muram. Ia tahu bahwa ini adalah persetujuan dari kekosongan. Tanah yang hampa, aku ingat jika kau melihat kekosonganmu di masa depan, kau harus membayar harga untuk tindakan ini jika kau melihat salah satu dari mereka dengan sia-sia. Ye Chen berkata dengan dingin. Pertimbangkan apakah kau bisa bertahan hidup. Di dalam terowongan hampa, sebuah suara dingin terdengar. Ye Chen berkata, beranikan diri untuk muncul. Sesosok tiba-tiba muncul di hadapan Ye Chen. Ini adalah seorang pria berpakaian putih, dengan napas yang kuat di sekujur tubuhnya. Ye Chen dapat merasakan bahwa napas seperti itu lebih kuat daripada pria berjubah abu-abu sebelumnya, tetapi seharusnya tidak mencapai ranah dewa kuno. Kau seharusnya menjadi manusia kehampaan. Karena kau di sini, jangan bicara omong kosong. Aku ingin melakukan sesuatu. Ayo kita buat keputusan cepat. Ye Chen berkata, kau pikir kau bisa pergi, manusia berbaju putih. Ye Chen berkata, kalau begitu kau bisa mencobanya. Pria berbaju putih bersenandung dengan nada meremehkan, sekalipun kau adalah tubuh surgawi yang kacau, di celah seperti ini, aku ingin membunuhmu dengan mudah. Terlebih lagi, ini adalah terowongan kehampaan, dan kau pasti akan mati.
Jadi kau benar-benar manusia kehampaan. Bagus. Di masa depan, lebih baik kau bersembunyi di kehampaan, atau tak satu pun dari orang yang bisa kubunuh akan berhati lembut. Mata Ye Chen penuh dengan niat membunuh. Kau terlalu percaya diri, kau tidak bisa pergi hari ini. Pria berbaju putih itu minum dengan dingin dan membunuh Ye Chen dengan kekuatan yang mengerikan. Ye Chen tahu bahwa pria berbaju putih jauh lebih kuat daripada pria berbaju abu-abu. Meskipun ia dapat mengalahkan pria berbaju abu-abu, sangat sulit untuk mengalahkan pria berbaju putih. Namun, Ye Chen juga memiliki ketergantungannya sendiri. Ia segera mengeluarkan satu set baju zirah perang yang diperolehnya dari Dewa Tiangu. Menurut roh Dewa Mang yang berwarna-warni, set baju zirah ini dapat meningkatkan efektivitas tempur seseorang, tetapi ada jiwa perang di dalamnya, yang dapat menguasai rumah, yang sangat berbahaya. Namun sekarang Ye Chen harus memperjuangkannya dalam situasi ini. Jika tidak, jika ia kalah, maka Xiao Daozi pasti akan mati. Ye Chen segera mengenakan baju zirahnya, termasuk sepatu bot, pakaian, helm, dan celana tinjunya. Sejak ia mengenakannya, Feng Jingyu dapat merasakan kekuatan yang kuat masuk ke dalam tubuhnya, secara langsung meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, gas darahnya juga diserap oleh baju zirah perang, yang berarti Ye Chen memberikan gas darah ke baju zirah perang, dan baju zirah perang memberikan kekuatan yang cukup untuk Ye Chen. Ye Chen merasakan kekuatan dahsyat di tubuhnya. Ketika pria berbaju putih membunuhnya, ia membunuhnya dengan tinjunya. Kekuatan Ye Chen sendiri awalnya kuat. Sekarang, dengan kekuatan baju perangnya, ia menghantam dengan satu pukulan dan bertabrakan dengan pria berbaju putih. Kekuatan dahsyat itu mengguncang seluruh terowongan kosong seolah-olah akan runtuh. Pria berbaju putih itu ketakutan. Kekuatan Ye Chen benar-benar di luar imajinasinya. Sungguh terlalu kuat, di mana kekuatan 5 lapis gelar dewa. Baju perang Ye Chen bersinar, dan darahnya melonjak. Ye Chen juga bisa merasakan bahwa semakin banyak darah yang ia berikan, semakin kuat umpan balik kekuatan baju perang, tetapi semakin berbahaya. Namun, saat ini, Ye Chen tidak terlalu peduli. Bahkan jika jiwa di dalam baju perang ingin memilikinya, ia harus memiliki kemampuan untuk menghancurkan jiwanya. Jika ia tidak dapat menghancurkan jiwanya, ia tidak dapat mengambilnya. Ini juga merupakan alasan yang sangat penting mengapa Ye Chen berani melakukannya. Ye Chen memberikan sejumlah besar gas darah ke baju zirahnya, dan kekuatan yang diberikan oleh baju zirah itu menjadi semakin mengerikan. Napas Ye Chen terus meningkat, dari lapisan kelima dewa gelar ke lapisan ketujuh dewa gelar. Pria berbaju putih itu terkejut. Mengapa napas Ye Chen naik begitu cepat? Awalnya, ada perbedaan 4 tingkat. Sekarang telah dipersingkat menjadi 2 tingkat. Cukup, Ye Chen merasakan kekuatannya. Setelah mencapai tingkat ini, Ye Chen memiliki keyakinan yang cukup untuk membunuh pria berbaju putih itu. Ye Chen tidak lagi memberikan darah, mempertahankan kekuatan ini, dan mengambil inisiatif untuk membunuh pria berbaju putih itu. Pria berbaju putih itu tampak bermartabat, tetapi masih memiliki banyak keyakinan untuk dapat membunuh Ye Chen. Menurutnya, Ye Chen hanya menggunakan beberapa metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dalam waktu singkat. Selama kekuatan ini habis, Ye Chen akan menjadi daging di talenan. Pria berbaju putih itu minum dan menyapanya. Dia bertabrakan dengan Ye Chen. Pada saat tabrakan itu, pria berbaju putih itu terkejut. Kekuatan Ye Chen terlalu mengerikan. Ia hanya berhak atas 7 tingkat gelar dewa, tetapi ia mampu bersaing dengannya di tingkat ke-9. Bagaimana? Pria berbaju putih itu ketakutan. Ye Chen tiba-tiba memisahkan dua tubuh yang juga memiliki kekuatan 7 tingkat gelar dewa. Kedua cabang itu bersama-sama membunuh pria berbaju putih. Salah satunya memegang pedang kekacauan, dan yang lainnya memegang tenda dewa warna-warni, menampilkan dunia ilahi yang kacau dan lautan pedang yang kacau. Tenda dewa warna-warni meletus dan membunuh 7 tenda dewa, yang sangat menakutkan. Pria berbaju putih itu penuh dengan kekuatan kekacauan, mempersembahkan tombak panjang, yang dapat menahan serangan lautan pedang kekacauan dan tenda dewa warna-warni. Namun, di bawah kekacauan dunia dewa, kekuatannya ditekan, dan kekuatannya tidak bisa benar-benar meledak. Di tengah kekacauan, Ye Chen bergegas keluar. Pria berbaju putih itu membalas dengan tombak panjang. Ye Chen sama sekali tidak menghindar. Tinjunya bertabrakan dengan tombak panjang pria berbaju putih. Boom! Tubuh pria berbaju putih itu jatuh ke belakang, dan tombak itu tidak memiliki keuntungan di ring tinju baju besi. Pria berbaju putih itu sangat ketakutan. Ye Chen bergegas melewatinya lagi, dan kedua fansen juga membunuh bersama. Ketika Ye Chen bergandengan tangan pada saat yang sama, pria berbaju putih itu tiba-tiba merasa malu dan kewalahan. 3 serangan Ye Chen sangat ganas, meskipun pria berbaju putih itu bergelar dewa 9 tingkat, tetapi menghadapi lawan yang begitu ganas, juga tidak dapat menghadapinya dengan tenang. Di bawah serangan 3 Ye Chen, pria berbaju putih itu tampak sedikit bingung. Meskipun dia telah menahan serangan Ye Chen untuk sementara waktu, momentumnya telah sepenuhnya ditekan. Sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Ye Chen sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Gas darahnya kembali mengalir ke baju zirahnya. Baju zirah itu langsung memberi energi, dan napas Ye Chen menjadi lebih kuat lagi.
Pria berbaju putih itu terkejut. Ia mengira napas Ye Chen akan semakin lemah, tetapi ia salah besar. Bagaimana mungkin? Pria berbaju putih itu bergumam dingin, jika kau ingin membunuhku, kau harus siap dibunuh. Ye Chen berkata, dua tinju, kekuatan fisik dan kekuatan kekacauan, dikombinasikan dengan kekuatan tinju baju zirah, menggabungkan tiga jenis kekuatan untuk membunuh, menciptakan teror yang sangat dahsyat. Menghadapi serangan kekuatan semacam ini, pria berbaju putih itu tampak pucat dan meraung, mengeluarkan kekuatan kekacauan di seluruh tubuhnya untuk menahan serangan Ye Chen. Ledakan, tubuh pria berbaju putih itu terhempas, dan jantungnya berdebar kencang. Ye Chen baru saja melangkah untuk mengejar, dan dengan tekanan telapak tangan, pria berbaju putih itu tiba-tiba merasa langit akan runtuh. Mengapa? Pria berbaju putih itu tak dapat membayangkannya. Kekuatan kacau pria berbaju putih meledak dengan dahsyat. Tombaknya ditembakkan, dan tombak itu mengembang berkali-kali lipat. Dua kekuatan dahsyat bertabrakan dan meledak seketika. Terowongan kosong itu berguncang. Tubuh pria berbaju putih itu terbang terbalik dan tombaknya patah. Momentum Ye Chen masih ditekan, dan pukulan lain terbunuh. Pria berbaju putih itu terkejut dan tak berdaya. Ia menahan tinju Ye Chen dengan kuat. Puff! Pria berbaju putih itu langsung menyemburkan seteguk darah, dan dadanya cekung. Mata pria berbaju putih itu penuh kepanikan dan ingin melarikan diri, tapi Ye Chen sudah datang kepadanya. Sudah kubilang, kalau kau ingin membunuhku, kau harus siap dibunuh. Ye Chen bersenandung dingin. Tapi aku belum akan membunuhmu. Lebih baik kau tetap di sini. Ye Chen mengangkat pria berbaju putih itu dan menjadikannya sandera. Sekarang mereka masih berada di terowongan kehampaan, dan orang-orang di dalam kehampaan masih bisa menyerangnya. Jika pria berbaju putih itu ada di tangan, orang-orang di dalam terowongan kehampaan mungkin akan sedikit lebih terkendali. Ye Chen mengambil jalan setapak, menggendong pria berbaju putih itu untuk melanjutkan perjalanan menuju pelataran jalan, tetapi pergi. Sepanjang jalan, pria di dalam kehampaan itu tidak bergerak, tetapi Ye Chen tahu bahwa pria di dalam kehampaan itu terus menatapnya. Ye Chen dengan mulus berjalan keluar dari terowongan kehampaan dan tiba di gerbang Gunung Daoting, yang membuatnya merasa lega. Ye Chen melemparkan pria berbaju putih itu ke tanah. Pria berbaju putih itu tampak ketakutan. Ye Chen berkata, sekarang kau tidak berguna. Pergilah. Ye Chen menekan dengan satu tangan, dan kepala pria berbaju putih itu langsung meledak, dan semua roh hancur. Ye Chen memotong pria berbaju putih itu dan segera melepaskan baju zirahnya. Namun, saat itu, ia mendapati baju zirah itu tampaknya tidak dapat dilepaskan, ada kekuatan di dalam tubuhnya. Ye Chen tahu bahwa itu pasti jiwa dari baju zirah perang yang ingin merebut rumah itu. Ia segera melindungi jiwa dan rohnya, dan berlari sekuat tenaga. Pada saat yang sama, kekuatan tubuhnya terus-menerus memaksa keluar kekuatan untuk masuk. Kekuatan darah Ye Chen meledak dengan dahsyat, tetapi kekuatan itu masih memaksa masuk. Ye Chen, dengan tatapan mata yang tajam, berkata dengan dingin, kau ingin memasuki tubuhku. Baiklah, manfaatkan kesempatan ini, aku akan memurnikanmu dan menjadi bagian dariku sepenuhnya. Ye Chen duduk, seluruh kekuatan tubuhnya meletus, dan mulai bersaing dengan roh perang. Di dalam baju perang itu, aura hitam menyebar, menyelimuti Ye Chen sepenuhnya. Melihat kekuatan ini, Xiao Daozi terkejut, tetapi ia tidak berani mengganggu Ye Chen. Ia hanya menjaga Ye Chen dengan hati-hati. Aura hitam itu menyelimuti Ye Chen, mulai memasuki pikiran Ye Chen, ingin menggerogoti jiwanya, dan merebut rumah itu secara paksa. Ye Chen menggunakan kata, kebenaran sementara, untuk melindungi jiwanya dengan kekuatan jiwanya. Ia membentuk penghalang yang kuat di luar jiwanya sendiri, dan niat membunuh yang kuat pun menyebar. Begitu aura hitam menyerang, ia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga melawan. Aura hitam di dalam pikiran Ye Chen kemudian membentuk sosok yang sangat kecil, sosok ini hanya memiliki kontur, tidak dapat melihat raut wajahnya. Berikan tubuhmu padaku, sosok kecil itu mengeluarkan raungan yang menggelegar, membuat otak Ye Chen berdengung. Ye Chen dilindungi oleh aura kebenaran, membiarkan raungan yang memekakkan telinga bergema di benaknya. Ye Chen menjawab dengan dingin, aku benar-benar tidak ingin memikirkan tubuhku. Aku akan melahap sisa jiwamu hari ini. Ye Chen menggunakan kata kebenaran secara ekstrim, dan mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Kekuatan jiwa teror menyerbu keluar dan membunuh penjahat itu. Penjahat itu tidak takut, udara hitam yang kuat melonjak, keagungan yang tak tertandingi, dengan roh jahat yang mengerikan menyapu, dan kekuatan jiwa Ye Chen bertabrakan. Kedua kekuatan itu meledak dalam pikiran Ye Chen, dan udara hitam menyebar, dan dia ingin melahap kekuatan jiwa Ye Chen, dan kekuatan jiwa Ye Chen menyerbu keluar seperti cahaya fajar dan menghancurkan udara hitam yang ditelan. Jiwa baju perang telah menunggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk mengambilnya. Tentu saja, ia tidak akan menyerah begitu saja. Terakhir kali, Dewa Tiangu juga mengambil alih, tetapi Dewa Tiangu sangat cerdas. Setelah mengetahui niat roh perang, ia segera melepaskan diri dari baju perang dengan kekuatan yang kuat, membuat roh perang kehilangan kesempatan. Kali ini, jiwa perang tahu bahwa kekuatan Ye Chen tidak kuat, jadi dia tahu bahwa kali ini ada peluang besar untuk menang, jadi dia harus menang.
Namun, jiwa perang tidak menyangka Ye Chen memiliki kata sementara dari mantra 9 karakter. Kekuatan jiwa itu begitu kuat sehingga sangat sulit untuk merebutnya. Selain itu, ada kemungkinan jiwa Ye Chen akan melahap dan memurnikannya. Kekuatan jiwa Ye Chen meledak dan tidak akan membiarkan jiwa perang berbalik jika dia memiliki keuntungan. Kekuatan jiwa akan menyerbu dengan gila dan terus menekannya. Penjahat dalam badai kekuatan roh jenderal ini tampak semakin tidak berarti. Penjahat itu meraung, dan gas hitam terus mengembun, dan tubuhnya juga membesar. Sambil memegang pedang, ia menebas jiwa Ye Chen. Ye Chen bersenandung, dan sebilah pedang jiwa juga terpotong. Pedang itu bertabrakan dengan pedang penjahat itu. Kekuatan jiwa Ye Chen yang dahsyat menghancurkan roh pedang penjahat itu. Ah! Penjahat itu menjerit, dan tubuhnya terbelah oleh pedang jiwa Ye Chen. Ye Chen segera memanfaatkan kesempatan ini, dan pedang jiwa itu kembali membelah masa lalu. Tubuh penjahat itu dengan cepat menggumpal, lalu meraung, seolah-olah menyelesaikan pekerjaannya dalam pertempuran. Sebuah pedang meledak dan bertabrakan dengan pedang jiwa. Kekuatan dahsyat itu menyerbu pikiran Ye Chen. Meskipun Ye Chen memiliki kata, Lin Zizhenyan, untuk melindungi tubuhnya, ia merasa sedikit tidak nyaman. Tubuh Ye Chen bergetar beberapa kali, dan kekosongan sesaat muncul di benaknya. Namun, saat ini, penjahat itu tidak memiliki ancaman. Ye Chen segera pulih, lalu kekuatan jiwanya melesat keluar, langsung membungkus penjahat itu dan langsung mulai memurnikannya. Pria kecil itu meraung liar di bawah kekuatan jiwanya, mencoba melepaskan diri, tetapi ia gagal. Kekuatan jiwa Ye Chen yang dahsyat sedang memurnikan, gas hitam penjahat itu terus berkurang, dan kekuatan jiwa Ye Chen terus menguat. Tubuh pria kecil itu perlahan menghilang, dan Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa setelah memurnikan kekuatan roh perang, ia masih memiliki jejak kontak dengan baju zirah perang. Jiwa perang mengeluarkan raungan terakhir, tubuhnya lenyap sepenuhnya dimurnikan oleh Ye Chen, dan menjadi bagian dari kekuatan jiwa Ye Chen. Ketika pikiran Ye Chen bergerak, ia dapat bersentuhan dengan baju zirah itu. Aku tidak menyangka bahwa setelah memurnikan jiwa perang, baju zirah perang akan sepenuhnya mengenali Tuan. Aku tidak tahu apakah kekuatan baju zirah perang masih sekuat itu tanpa jiwa perang, gumam Ye Chen dalam hati. Ye Chen memasukkan darahnya ke dalam baju zirah perang, dan baju zirah itu menyala. Pada saat yang sama, ia mengembalikan kekuatan yang dahsyat kepada Ye Chen. Ye Chen terkejut karena kemampuan ini masih ada. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan ada atau tidaknya jiwa perang. Sumber kekuatan utamanya adalah baju zirah perang itu sendiri. Mengapa baju zirah ini memiliki fungsi seperti itu? Siapa yang membuatnya? Ye Chen bingung. Pikirannya bergerak dan ia mengunjungi baju zirah perang itu, tetapi ia masih tidak dapat menemukan alasannya. Tidak ada roh di dalam baju zirah itu. Baju zirah itu tampak kusam. Setelah terisi darah, baju zirah itu akan menjadi kuat. Pikiran Ye Chen bergerak, dan baju zirah itu otomatis tersembunyi. Baju zirah itu dapat muncul seketika saat bertarung, yang sangat praktis. Kakek, kamu baik-baik saja. Xiao Daozi peduli pada Tao. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Ayo naik gunung. Ye Chen mengajak putra jalan setapak berjalan menuju gerbang Gunung Daoting. Di gunung, Ye Chen dan putra jalan setapak langsung menuju aula samping Yupin, dan Yupin menjelaskan maksudnya. Yusong memandang Xiao Daozi dan merasa lebih puas setelah mendengarkan pengalaman hidup Xiao Daozi. Sebagai kristalisasi Daoti bawaan dan Daoti yang diperoleh, Yusong jelas merupakan Daoti. Kalau begitu, tinggallah di Daoting untuk berlatih. Menurut urutan senioritas, jika Anda berada di generasi Fengzi, Anda disebut Feng Hao. Yusong berkata, siapa guru saya? Tanya Taois itu. Anda tidak membutuhkan guru. Saya akan membimbing Anda. Anda tidak bisa memuja saya sebagai guru. Jika Anda melakukannya, akan ada banyak orang yang memanggil Anda, Paman Guru, di antara begitu banyak murid di istana ini. Kata Yusong. Mata Xiao Daozi berbinar dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Yusong melotot, aku suka memanfaatkan orang lain di usia muda. Kali ini, aku menghadapi 2 serangan dalam perjalanan ke Daoting. Untungnya, aku masih punya kemampuan untuk menghadapinya. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan bisa sampai ke Daoting. Ye Chen berkata. Yusong berkata, keberadaan benda langit yang kacau merupakan ancaman besar bagi banyak orang. Setelah selesai, itu adalah ancaman bagi dewa tertinggi. Sekarang, di era ini, beberapa orang akan menjadi dewa tertinggi, dan 2 harimau tidak diizinkan berada di satu gunung, jadi mereka akan menyerangmu. Ye Chen mengangguk dan berkata, tidak mudah bagi mereka untuk membunuhku, dan mereka harus menahan serangan balikku. Yusong berkata sambil tersenyum, kamu harus lebih berhati-hati. Penampilanmu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Mereka yang berpikir bahwa dewa tertinggi akan muncul, akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Ye Chen berkata, aku akan berhati-hati. Xiao Daozi akan merepotkan Tuan Yusong. Jika kau tidak patuh, kau bisa membereskannya. Selama kau tidak bisa bertarung, kau bisa bertarung sampai mati. Kakek, apakah aku cucumu? Xiao Daozi menatap Ye Chen dengan penuh semangat. Ye Chen tampak gelisah, penurut adalah cucu kakek. Jika tidak patuh, kau seharusnya bukan cucunya.
Jalan Daozi, semua harus patuh. Ye Chen bersenandung, lalu berkata, Tuan Yusong, aku pergi dulu. Secepat itu, kata Yusong. Ye Chen berkata, ada begitu banyak orang yang ingin membunuhku. Jika aku tidak muncul, bagaimana mereka bisa punya kesempatan untuk membunuhku? Aku tidak tahu orang-orang itu akan membunuhku. Kau berjalan di ujung pisau. Jika kau ceroboh, kau mungkin akan celaka, kata Yusong. Ye Chen berkata, hanya dengan menarik musuh-musuh itu aku bisa mengubah kepasifan menjadi inisiatif. Jika tidak, aku tidak tahu siapa lawanku, dan aku akan khawatir tentang siapa yang akan menusukku dari belakang. Yusong mengangguk dan berkata, hati-hati. Ye Chen mengucapkan beberapa patah kata kepada Xiao Daozi, lalu meninggalkan Daoting. Setelah keluar dari Daoting, Ye Chen tahu bahwa jika ia memasuki terowongan kehampaan dengan identitas aslinya, ia akan diawasi. Jika ia tidak menggunakan terowongan kehampaan, tindakannya akan terlalu merepotkan, jadi ia tetap ingin pergi ke terowongan kehampaan. Ye Chen mengenakan jubahnya, mengenakan topengnya, menyamar, dan memasuki terowongan kehampaan. Kali ini ia pergi ke kehampaan, dan karena ia telah mengatakan akan membalas dendam, ia akan melakukannya, dan akan segera bertindak. Ye Chen datang ke kehampaan tempat Dewa Kehampaan berada, dan tiba di tanah Dewa Kehampaan. Di sini terdapat kerangka tanah Dewa Kehampaan, dan ada orang di mana-mana. Setelah tinggal di kehampaan selama beberapa hari, Ye Chen telah mempelajari sesuatu tentang kehampaan dan keilahian, dan juga telah mengunci target yang ingin ia balas dendam. Karena kau ingin aku mati, aku akan membiarkanmu kehilangan seorang jenius dulu. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda meninggalkan kehampaan. Sebelum pergi, anggota keluarga Dewa Kekosongan berpesan agar mereka berhati-hati. Dunia kekacauan ini terlalu rumit. Pemuda itu, bernama Su Hao, juga seorang jenius di kehampaan. Ia juga berhasil meraih gelar dewa di akhir zaman. Su Hao, yang meraih gelar dewa, semakin arogan dan angkuh karena kekuatannya yang dahsyat. Kali ini, aku akan menemukan kebenaran bahwa Tiansu adalah dewa tertinggi. Pada saat itu, aku akan menjadi hari pertama kehampaan dan kehampaan akan kutindas. Su Hao bermimpi sepanjang perjalanan. Dalam perjalanan, Hao Chen dihentikan dan meninggalkan langit yang kosong. Ye Chen mengenakan jubah dan topeng. Su Hao tidak dapat mengenalinya. Ia begitu arogan hingga melihat seseorang menghalangi jalannya. Ia langsung berkata dengan dingin, sungguh tidak bijaksana menghentikan jalanku di negeri kehampaan dan keilahian.